Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Jemaat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah kita dengarkan, alhamdulillah, muhadharah yang sangat berharga sekali dari para syekh pada ini. Allah Taala ya Syekh Abu Umar atau Abu Zaid sama yang tadi. Beliau ini rahimahullah salah seorang syekh di Madinah, keturunan Palestina. Ada ipar daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab Al-Aqi. Salah seorang syekh saya juga, Muhammad Abdul Wahab Al-Aqi. Beliau dulu satu marhalah, satu zaman yang kita dalam belajar di University. Beliau diberi hadis dan saya diberi Subudi Mudawah, dan beliau selokal dengan Ustaz Muhammad Ildan Batam dari tingkat pertama sampai tingkat keempat. Beliau pada masa itu masuk ke S2 karya beliau pada masa itu adalah tentang tahqiq terhadap kitab Tauhid yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab, dan dirasa pada kitab tersebut hafal mahasal terjadi apa terjadi dari kalangan para hadirin di Suruhin Khawarij di Madinah, sehingga di-blacklist sampai selesai magister kerja doktorat Islam. Alhamdulillah, Allah masyarakat sekarang beliau lagi proses sedang menyelesaikan program doktorat kembali. Ya, kalau kenal kita sebab alhamdulillah perkenalan sudah lama. Dan kalau kalian mau tahu juga tentang bagaimana sikap kita kepada beliau, kalian ingat di tahapnet rekomendasi dan pujian Syekh Ubaid, orang tua kita Syekh Ubaid Al-Jabiri terhadap beliau. Dan Ustaz kita di sini, Ustaz Syahyo, saya itu sangat tahu juga dari beliau. Tak salah lagi kenal, biasa Usama, ya. Nah beliau, alhamdulillah, setiap kita umroh itu selalu dia terbuka, dan beliau seorang juga masyayikh yang sangat dekat dengan orang tua kita Syaroni. Ya. Muhadharah beliau tadi adalah seputar tentang masalah Khawarij. Masalah Khawarij ini juga ya ada korelasinya dan hubungannya dengan kitab yang kita telah mukadimah dalam satuan surah Allah. Setelah beliau buka majelisnya untuk saja menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sebagai rahmat lil alamin, sebagai penuntun umat kepada darus sa'adah, darus istiqamah, sabar, tentang Islam dan Sunnah. Dan beliau menjelaskan kepada kita setelah itu adalah tentang hadis Al-Ghuraba. Qala alaihi salatu wassalam, "Bada Islam ghariba wa sayaudu ghariban wa bada." Ya, Rasulullah SAW mengatakan kita, "Bada Islam ghariba wa sayaudu ghariban kama bada." Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali di akhir zaman dalam keadaan asing. Ya, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kegembiraan dan busro terhadap ghuraba tersebut dan orang-orang yang asing tersebut. Aku bagi ghuraba. Bahagialah orang yang pernah asing pada masa tersebut. Jadi setelah pertanyaan tadi dijelaskan juga kepada kita salah satu pertanyaan kepada ikhwan kita, ya, barakallahu fiik, itu adalah tentang ya penyebab terjadinya Islam Gharib dan bagaimana makhraj solusi jalan keluarnya. Beliau jawab yang salah-salahnya jawaban beliau adalah karena pada masa itu syirkiyat, bid'ah, ma'asi dan hal-hal yang mukhalafat syar'iyyah lebih banyak daripada kebenaran, lebih menyebar daripada kebenaran, sehingga
yang hak menjadi asing bagi manusia. Yang hak menjadi asing bagi manusia. Ya, suatu bagi orang yang pertama Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wa man ulama itu?" Siapa yang dikatakan ulama? Maka Nabi SAW yang dikatakan ulama adalah dalam satu ayat dijelaskan beliau juga adalah unatu qalilun di unati su'in katsir. Atau yang dikatakan alladzina yasluhuna 'inda fasadina. Atau yang dikatakan alladzina yad'una ma'asadana. Atau yang dikatakan juga an-nuza'ina al-qawaid. Ya, dikatakan Nabi Muhammad SAW ulama adalah manusia yang sedikit dia berada di kelompok manusia yang kejelekan kepada manusia. Artinya manusia yang sedikit ini dia berada di lingkungan kehidupan manusia yang sangat jelek pada masa ini. Ya, manhajnya, adanya, ya, muamalahnya sangat jelek pada masa ini. Ya, dan kemudian yang dijelaskan oleh beliau, Rasulullah mengatakan, alladzina yasluhuna 'inda fasadina, yaitu orang-orang yang baiknya tak kala manusia lupa pada manusia. Mereka yang baik akidahnya, baik tauhidnya, baik ibadahnya, baik muamalahnya, baik manhajnya. Ya, ketika manusia pada masa itu dalam keadaan rusak. Ketika manusia pada masa itu dalam keadaan rusak, dia baik. Ini adalah posisinya pada masa ini. Ada yang dikatakan oleh Rasulullah adalah alladzina yuslihuna, yaitu mereka yang yuslihuna. Jadi fa'il, jadi subjek. Artinya memperbaiki. Dia itu memperbaiki maaf keadaan apa yang lupa oleh manusia. Kalau tadi dia pasti artinya ya. Ketika manusia rusak. Kalau dia pasti apa yang dirusak oleh manusia. Bertahan muslihun, muslihun, yuslihuna maaf keadaan. Dia memperbaiki apa yang rusak oleh manusia. Dan tapi dalam akidah tauhid yang dirusak oleh mereka, kesyirikan, bid'ah, khurafat, kedukunan, tahyul, hati suara oleh dia lagi. Berbanyak kesyirikan oleh dia. Ya, yang menyebar mulai daripada ibadah kubur hidup. Ya, sampai kepada ngalam berkasih, sampai kepada Allah kesyirikan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang dulu. Dilakukan lagi. Apa dia? Menjilat kuburan Husain rahimahullah. Radhiyallahu anhu. Dijilat sampai dasar, sampai ke atas, sampai berdarah-darah lidahnya. Sebagaimana lakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dosa manusia dan orang-orang ghuraba diperbaiki ini. Dan dakwah tauhid alhamdulillah, dakwah tauhid ini adalah ciri-ciri dakwah salafiyah dan ciri-ciri dakwah para anbiya. Di mana pun kita ketemu seorang nabi salafi, seorang ulama yang salafi, dia dari dakwah. Ada dakwah tauhid, menerapkan manhaj salaf, menerapkan salaf. Insyaallah taala ini orang dalam muslihun yang memperbaiki. Bagaimana? An-nuzah' min al-qabail. Itu orang yang diisolasikan dari kabilah, dikucilkan, dicampakkan, dibuang. Diusir dari kaumnya. Diusir dari kaumnya. Itu juga ghuraba. Rahimahullah. Ini dari beliau dalam hadis tersebut. Semua kamu juga bermakna menjadi orang mengamalkan sunnah juga. Ya, tidak mengamalkan sunnah,
Dikelang juga. Yang menganggap asing kita itu rahmat Allah bukan hanya masyarakat setempat. Bahkan orang tua kita, kakak kita, adik kita, teman kita, keluarga kita dekat. Kalau kita pemuda, rahmat Allah muda, ya, mengamalkan sunnah di hari ini, Pak Jemaah, orang tua itu bingung lihat ini. Kok ada perubahan pada anak saya? Pada rahmat Allah. Dulu sebelum dia berangkat sekolah ke Jakarta atau ke Jogja, kemana pada rahmat Allah ikut dakwah salafiyah, timbul keislahan pada diri, timbul perubahan yang drastis. Orang mengatakan drastis, ada juga yang berubah sedikit demi sedikit pada rahmat Allah. Atau pakai gadaikan yang palsu, bukan hadis, 10 sek dia ansurin ya kan. Sekelas satu dia surat turun dari rahmat Allah. Ya, pelan-pelan, sedikit. Kalau dulu merokok misalnya 5 bungkus, sekarang enggak, 4 bungkus, 10 bungkus. Akhirnya berapa? Bungkus. Enggak boleh. Itu ditanya pulang ke kampung ya, ini orang tuanya kecil. Celana ada isbal, mulai pakai gamis, kalau orang tuanya bingung ya, ini ada apa? Kok banyak bisa berubah begini? Bagaimana? Itu bagian waktu Allah itu seperti itu, lahan dia sampai dari orang yang Tuhan dan sebagainya, dan terhadap dia sabar ala sunnah, pokok ala sunnah, tidak begitu sedikit pun, tetap di jalan. Yang paling kita sendirikan adalah orang tua, bapak-bapak, rahmat Allah ketika berubah, bingung istri dan anaknya melihat, kok suami seperti jenggot, sudah, cuman kok suami seperti kami, sudah. Begitulah rahmat Allah yang orang asing itu Islam dari ini. Itu sunnah. Ya, oleh karena Nabi SAW mengatakan fatuba lil ghuraba. Nah, mereka ini kata beliau menegakkan dakwah dengan tauhid. Ya, dakwah dengan tauhid. Ini cirinya ghuraba adalah mendakwakan tauhid pada rahmat Allah. Ya, dan menegakkan dakwah manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Itu dijelaskan. Dijelaskan makna la ilaha illallah. Bukan sekedar makna ya Allah pada rahmat Allah adalah tidak ada yang bersembah kepada Allah Azza. Nah, demikian. Tapi adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan makna yang sahih tentang makna la ilaha illallah. Yang bukan hanya terbang ini oleh manusia, tidak ada yang bersembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah salat, puasa, haji, zakat, sudah haji sudah sempurna sudah. Jadi Pak Haji dia sudah lengkap Islam itu. Walaupun nanti dia dusta, itu rahmat Allah, ya, karena haram, sebagainya kebenaran itu. Walaupun nanti akidahnya rusak, itu rahmat Allah. Lalu Allah bukan demikian pada rahmat Allah, tuntutannya jelas dari masyarakat, tidak tuntutan. Rahmat Allah dan punya keinginan yang saya tersebut. La ma'budu bihaqqi illa Allah. Tidak ada yang berhak, tidak ada ma'budu bihaqqi kecuali Allah. Ibadahnya. Sesungguhnya tidak ada yang belajar kepada para sahabat pada ketika lagi ibadah sangat luas, bukan hanya sedikit pengertiannya. Nah, orang demikian dan kemudian ada orang yang mengatakan istimewa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, la ilaha illallah, la yu'badu illallah, tidak ada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alhamdulillah illa apa yang sudah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW al-ittiba', tauhid al-ittiba'. Ya, begitu. Ittiba' kepada Nabi Muhammad SAW. Katakan tauhid al-ittiba'. Ya. Kemudian kata beliau mendakwakan, mengajak umat untuk sama taat, ya, mengajak umat untuk sama taat, ya, dan memotivasi kaum muslimin untuk melaksanakan, mendengarkan dan ketaatan kepada partai gengsi tersebut. Ya, rahmatullah Islam, din yang sempurna. Din yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala dan din Allah Islam. Ya, kemudian saudara demikian kalau malam itu kata kata gimana kalau Allah Subhanahu wa taala tentang pada dalil disebutkan oleh beliau Allah taala dan juga tentang
ya tidak beriman orang tersebut kecuali dia menjadikan Nabi SAW sebagai hakam terhadap masalah baik pada perkara yang mereka perselisihkan. Kembali kepada Nabi SAW. Ya Allah, wa Rasul, wa min amrikum fa inna za'tu bi syai'in fa Allah Rasul. Ya. Nah, ya, dan juga Rasulullah SAW ya memotivasi manusia untuk ingkiah, tunduk dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajak manusia untuk tunduk kepada Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kejadian terjadi pada Allah tentang Khawarij dan Mu'tazilah berjalan dari Perang Hunain ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Madinah membagikan pasukan perang kepada orang-orang yang qaribul ahli Islam, kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan orang-orang yang ingin kecenderungan masuk Islam. Dan Nabi Muhammad membagikan pasukan tersebut kepada mereka banyak sahabat dengan tujuan adalah untuk menarik mereka, mendekatkan mereka kepada Islam. Dan mereka tidak Quraisy. Bagaimana? Timbul sedikit kecemburuan dari para kaum Ansar. Sahabat yang muda, Al-Quran timbul kecemburuan. Sebelumnya kok Rasulullah SAW membagikan kepada Quraisy, mereka tersebut kok kita tidak. Itu suatu keinginan manusia pada rahmat Allah. Ya, nah itu menjadi sampai dan beliau terangkan kepada para tersebut diberikan obat oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan berbeda bahwasanya beliau membagikan dapatan perang tersebut banyak kepada mereka adalah dalam rangka dan tujuan ingin menarik mereka dan menjadikan mereka kepada Islam. Dan mereka lakukan kepada mereka membawa hamba dan agama kepada saya akan ada tidak tenang pulang ke negeri kalian membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada jambul? Bagaimana? Mana ada jambul? Kalau ada pulang ke Madinah membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara mereka pulang ke kampung mereka cuma membawa ganimah atau tamrak. Akhir sahabat kemudian radhiyallahu anhu ya dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW tersebut mereka tunduk dan sadar bagaimana apa yang dengan harta ya Nabi SAW pulang dengan membawa dengan sama sementara mereka pulang ke harta dan Nabi SAW pulang dengan al-haji menunjukkan kebenaran yang akan menyebabkan Allah SWT dan Allah SWT itu tidak untuk Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Zulkhuwaisirah At-Tamimi pada Allah. Langsung dia kritik Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad SAW. Wahai Muhammad, subhanallah Allah. Adil. Ini enggak kepada Allah. Makin kalau saya tidak adil sama Allah, kalau siapa yang akan adil di bumi ini? Kalau Nabi Muhammad SAW siapa yang adil? Siapa yang adil? Bagaimana? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, akan muncul ketika dia tinggal ketika dia kembali ditinggalkan maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya mimpi itu dari Muhammad SAW saya mimpi apa ini akan keluar orang-orang akan kali ini akan keluar orang-orang kali ini. Bagaimana? Kau saya berdoa takkiruna salatakum ala salatihi
Yang dimana Subhanallah sahabat Rasulullah yang sudah di dalam tidak mampu menandingi ibadah khawarij tersebut. Tahsin khawarij wasiat perhatian wakilkan masalah. Ya, puasa saja tak puasa mereka. Bacaannya bacaan mereka. Bagaimana? Ya, tapi mereka tersebut ya yang melakukan la tajawaz hanajir, tidak pernah melewati hanajir rongkongan mereka. Ini ya ada perubahan. Kita selain wahada perubahan. Sedikit ilmu dan tidak paham tentang apa yang ada. Tidak ada manfaat bagi mereka. Terima kasih Allah. Dan itu sekali perkara khawarij sampai hari ini. Di mana pun kita temukan pada Allah khawarij itu di antara simak tandanya. Untuk berbeda, Nabi dikritik oleh. Kalau dibagi mungkin apa Allah ulama. Sedangkan Nabi dikritik, kita lihat. Nabi kritik pertama mungkin mulut, ujung-ujungnya nanti saya perang, ujungnya. Dan banyak para ulama Islam menjelaskan juga imam berbakar dan kitab iban aku berawal Rasulullah, Rasul, asal Islam dengan menjelaskan ahli bidah rahmatullah mengidadakan nasib. Ahli bidah adalah mereka sepakat di dalam perkara perang, pedang untuk menguruskan perkara ini. Itu bicara tentang ini. Baik mengira dan sebagainya sama. Ya, jadi demikian Muhammad Rasulullah SAW tentang ya bahwasanya pembagian warna tadi sudah terjadi dan dikritik oleh Zahir Rajul itu Zulul Khairah At-Tamimi. Zulul Khairah At-Tamimi yang merupakan kedua kaum seperti dia juga sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Dan kemudian berkata dengan Allah Subhanahu wa taala juga bagi kita sifat khawarij. Ciri-ciri para kaum khawarij. Bagaimana? Ya, mereka mempunyai sifat-sifat yang sangat banyak. Di antaranya yang pertama kata beliau adalah mereka adalah jahanam. Mereka kaum-kaum yang sangat bodoh. Mereka diri adalah kaum-kaum yang sangat bodoh. Bodoh tentang Allah, bodoh tentang kehidupan Nabi Muhammad. Bodoh tentang Allah, tidak mengerti mereka. Dan kalau kita lihat di hari ini perkataan Allah kalau sedikit saja. Rata-rata yang muda-muda, umur 19, 20, ya, di garis SMA, kemudian pergi kuliah, sudah tinggi secara rahasia. Diajar buat bentuknya pendiam bergerak Allah, masya Allah kalian rupanya sangar ini. Pergi ke kampung sana, kampung sini, keluar di koran, orang tuanya menangis. Selamanya dianggap anaknya belajar agama, rupanya seru ini. Macam itu. Dan ulama yang diabat ini tidak ada ulama. Ya, selama lagi. Ini Allah ulamanya. Tidak ada ulama. Ya, masih lumayan kalau dia dulu. Banyak ulama. Sekarang ada muda yang bodoh apa nanti banyak Allah kita dari Allah. Ya, sudah tahu subhanallah. Sudah tahu asnan. Ya, asnan itu adalah Allah adalah ya tinggi. Tapi makna itu adalah ya sinun umur. Ya, mudah-mudahan subhanallah. Dan orang-orang yang sangat tabi, nunggu, tidak mengerti tentang ini. Tidak apa bedanya? Siapa guru ini? Siapa ulama ke depan lagi?
Ada mereka paling anti pada rahmatullah duduk di majelis salafi. Dan paling tidak mau duduk di majelis Syekh Syekh Muhammad dan para masyayikh salafi rahmatullah dulu. Dan kalau mereka dulu, mereka menyembunyikan apa yang ada pada diri mereka. Ya, sembunyikan oleh mereka. Tapi rata-rata tidak mau. Panas benak mereka mendengar. Saya kembali ke beberapa lagi dan ngomong Syekh. Ya, kita masuk, kita habis maghrib. Ada seorang namanya Hasan Al-Harakan, orang tua, tidak ada berumur ya. Masuk ke masuk Robi, kita juga masuk ya. Salaman dengan Robi, salam dengan tuh Robi. Kemudian duduk sambil di Robi, Allah Taala. Kita di posisi sebelah. Ketika itu ada penelponan ke negara Irak tentang masalah orang Irak, bagaimana dan sebagainya. So ada salah orang Irak di situ. Soal jelaskan tentang bagaimana pemberontakan Syiah atau Khawarij dan sebagainya. Tidak lama setelah itu laki-laki tadi Hasan Al-Harakan dari keluar. Setelah dia keluar pintu, ditunjuk oleh Syekh. Itu ada diri. Tunjuk oleh dia. Ada diri. Supaya rahmatullah melihat. Tidak di depan diri lah maksudnya. Bagaimana depan diri ya? Tapi kadang kita tidak tahu. Yang pertama itu ada beberapa masyarakat lagi. Ada masjid seperti saya, ya apa namanya Abu Abdul A'la, Syekh Khalid Al-Tumah. Ya, ada satu lagi saya juga ke masjid buat keluarganya. Pesan kami, kita suruh berikutnya hadari. Tapi kalau ceramah aja pemahamannya banyak orang habis Allah. Karena kalau mendengar orang hadari atau kata pernah Allah, orang Utumi punya retorika bagus mereka. Tapi itu jangan dakwah yang susah. Bagaimana? Nah, gimana kalau Allah Taala bodoh dalam pemahaman Islam, bodoh tentang ilmu dan bodoh tentang Allah dan Rasulullah itu yang pertama. Ya. Dan kemudian Allah ya. Dan mereka juga adalah ya mengikuti itu. Yang kedua adalah mereka ahlu tahrif itu. Yang kedua mereka adalah dikenal sebagai orang-orang yang merubah dari diubah. Dan ini dipahami oleh mereka sendiri tidak dibawa oleh ulama. Pemahaman ulama ada kecil. Baik itu memahami para sahabat atau tabi'in dan sebagainya. Dikata pemahaman sendiri dan semua mereka. Kenapa kemudian tentang ayat Allah Azza wa Jalla? Apabila yasma Allah pada kafir, barang siapa dari hukum Allah maka dia kafir. Ini ayat dipahami oleh mereka sendiri. Dipahami oleh mereka sendiri, mereka memahaminya. Sehingga Allah kafir dulunya. Padahal kalau dia tafsir apa atau studi atau kata menjadi rahmatullah alaihi wasallam, saya akan tahu bagaimana tafsir mereka hukum dalam kafir. Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, juga kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam, kebalikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi mereka paham itu adalah hakik. Sehingga mereka mengkafirkan para ulama, mengkafirkan para pemimpin. Mereka paham mencela para ulama. Dan mereka. Tapi akhirnya adalah kata-kata yang mengerikan. Tapi pemimpin juga demikian jelas. Sebenarnya tadi hatta kita sebagai orang awam begini perkara Allah di ini juga ada tafsir. Bagaimana tafsir itu sudah sangat nampak pada mereka tersebut. Nah, gimana kalau itu di antara ya ciri baca yang kedua mereka kenal sebagai orang-orang yang merubah jadi di pada rahmatullah. Dan di antara mereka juga yang muncul yang nampak sekali adalah mengikuti ayat-ayat mutasyabihat.
Ayat-ayat rahmatullah yang mengandung makna dasarnya satu. Mungkin maknanya begini, mungkin begini, mungkin begini. Dan ayat-ayat ini akan kita pahami makna yang benar. Kalau kita kembalikan kepada ayat yang makna. Kalau kita kembalikan kepada ayat yang makna, tetapi kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau kita kembalikan kepada ayat makna, itu adalah dosa. Sekali mungkin, ya. Yang tersedia dalam kata Allah adalah ya, sebab sejati adalah ya, tersedia ada satu kemudian tidak ada apa-apa. Tersedia itu adalah hakikatnya kita tahu tentang sifat Allah adalah hakikat tidak tahu. Hakikat kita tidak tahu. Tapi mana? Ya, tafsir maknanya kita tahu tidak. Para ulama sudah coba tidak, lagi sama ulama, makanya tidak. Tetapi tentang hakikatnya tidak ada. Bagaimana mereka demikian mencari dari ekosa dia jadi ya dalam rangka istiwa kita istiwa takwil ya istiwa kita istiwa takwil mereka cari untuk mendapatkan kita ya dan mencari penafsiran menurut akal mereka. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang tahu tentang ta'wilnya illa Allah. Ayat tersebut rahmatullah tidak ada yang tahu tentang ta'wilnya di mana itu adalah ta'wilnya Allah. Tidak ada yang tahu tentang hakikat di mana hakikat ayat tersebut. Ini Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Hatta ulama atau enggak? Hatta yang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tahu tentang hakikat. Ya. Dan kemudian dijelaskan kemudian yang tidak dibaca mulia. Ya, sebenarnya kita lihat masalah rahmatullah tentang mulia atau penutupan tentang ini tentang mulia atau perlahan mulia dijelaskan oleh Allah. Tidak ada yang tahu tentang tawil yang diartikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang pokok di dalam kehidupan. Hadir sahabat al-sunnah wa adilul biha. Rahmatullah orang yang ada di pokok al-sunnah dan al-sunnah dan al-sunnah ya, mereka yang dikatakan dan kalau di situ apa tidak berarti baca itu makna ta'wil adalah tafsir makna. Tidak ada yang berulang makna ayat seperti Allah Azza wa Jalla kecuali Allah dan orang dari ini. Kecuali Allah dan orang dari mereka mengatakan kullu min indi rabbina. Seluruhnya mereka mengatakan mana yang pertama saja dari Allah. Bukan bagaimana? Ya, tetapi kalau takwil itu diartikan sebagaimana pengertian orang-orang Asy'ariyah dan dari mereka yang mengatakan Rasulullah dengan takwil memalingkan orang daripada wahyu ayat. Tafsirnya adalah takwil adalah ya ditaruh di rumah. Ya, ayat seperti apa? Ditakwil, ditafsirkan kepada dia depan. Ya dulu, kita berdoa. Istiwa dan taulah kekuasaan ya datang dengan segala Allah Tuhan. Ini adalah takwil dan ini adalah takwil maksud aliyah dan pengertian seperti ini adalah mampu tercela seperti yang dua tadi mampu. Kedua tadi adalah hakikat dan ilmunya maknanya itu adalah jadi puji oleh Allah Subhanahu. Ini dibaca juga adalah yang lebih nampak mereka ini kita ya mutasyabihat dan nanti tapi kalau membaca ayat ini ya diwakili ayat ini dari para mereka tersebut ya mereka itu dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka hindari mereka ini khawari Allah artinya juga adalah khawari Allah tafsir ayat itu adalah kaum khawari sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dan juga gimana kita Allah Subhanahu wa taala beliau jelaskan juga tentang bagaimana menghukum perang kafir dan kafir oleh Allah ya kulihat ya bahwasanya kafir bukan perkara mudah ya seorang menghukum dia kalau dia bertempat hukum adalah
tahu saudara benar, yakin kebenarannya, jadi gini lagi, nggak malu itu. Begitu sakit. Orang banyak Allah bukan demikian. Tak tahu pada kebodohan seperti ini. Boleh. Bagaimana? Mawalan takfir dan tidak tahu orang tidak kemudian bodoh, ya subhan, takwil yang tepat. Ya Allah, lihat itu tidak bisa diukur kafir ini kerjanya. Bagaimana pemahaman mereka awal tersebut. Yang kedua Allah adalah ya, ini mereka juga adalah tarkizu ta'an, ya, tarkizu ta'an, ya, yaitu mereka ya lebih memfokuskan dakwah mereka tersebut ya celaan ya pengkafiran kepada para ulama dan para ulama. Mencela para ulama ini ma'ruf di kalangan mazhab Khawarij rahimahullah, mencela para ulama ini sangat ma'ruf di kalangan mereka. Itu jelas tadi. Ya, mencela para ulama, mencela para pemimpin. Ini bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebelumnya Allah dalam surah Al-Baqarah ini pernah dijelaskan beliau ketika membahas masalah riba. Ya, orang yang Allah kalau mencela para ulama dan para ulama itu bagi Allah maknanya dua. Pertama adalah zat para ulama sendiri, yang kedua adalah kepada riba. Semua orang yang mencela jika orang tersebut ya terlibat dia itu timbul setelah itu Allah ketidaktikohan kepada para ulama. Kalau tidak tikoh kepada para ulama nanti kepada Allah pada zaman tidak tikoh. Kalau tidak tikoh kepada para ulama nanti siapa yang tidak? Itu dia masalah dua itu. Ya, ghibah yang sangat besar, jadi bahaya, jadi besar bahaya. Dan kalau bahaya satu muslim, kalau ini dibahas, ya, kalau bukan ghibah sama, karena kita dan bahas seperti saja, Allah melihat di sisi mereka. Tetapi itu lebih besar dosa atau bahaya. Itu jelas. Akibatnya rusak ini tersebut dan rusak negara. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman negara itu. Kalau itu mereka Allah. Karena itu, sebagai bagian dari ciri mereka itu adalah selalu mentarkiskan dakwah mereka, mencela para ulama dan para pemimpin kaum mereka. Dan kalau yang awam jadi negara Allah dan bedanya. Ya, bedanya kita mutlak mereka bilang sudah jelas kafir. Setelah Allah, tapi yang namanya orang irhadi, terorisme seperti ini, orang bakar masyir sebagainya berkata Allah, ini berkata Allah. Yang anehnya dia mengkaitkan negaranya, mengkaitkan pemimpinnya, dia tinggal di sini dia aneh. Ya, seharusnya dia tinggal di sini, di Indonesia, dia jadi di luar, dia baru. Dia masih juga makan juga di sini, juga di sini, juga di sini, sama itu juga. Kita harus Allah. Perjalanan sejalan kalian juga sebelum menjadi sebelumnya, ya, mengaku tahu, ada yang itu, ya, tinggal itu, mengajar itu, makan di situ, minum di situ, berangkat hidup di situ, dapat lagi di situ, tapi ini kita tahu, selamat itu. Nah, bagaimana? Banyak sesuatu banyak, ya, hatta sama kauda, hatta sama wali lain sebagainya, dan kawan-kawan yang kita dengan dia. Negerinya negaranya di Grogoti gitu. Tapi di situ tinggal. Bagaimana? Tinggal di sini orang-orang bersama Khawarij dalam perkara dakwah. Aktif sedikit. Dan kemarin ini kata dulu. Kalau dulu ekstrim. Ya, ifrat. Ada ifrat, ada tafsir. Ifrat adalah dulu menambahkan. Kalau tafsir adalah mengurangi. Ya. Ini proses pemahaman, ya, proses pemahaman. Dua sisi yang kontrapodial. Yang satu sisi adalah hulu, saklah, ya, kaku, keras, ekstrim. Yang satu ini alia bermudah-mudah, seluruhnya boleh, tapi tidak boleh ini.
Bagaimana? Nah, kalau kita lihat ada sebelum tadi rahmatullah yang antaranya ya manhaj al-aqiyah kita orang sebelum jadi ini adalah ahli asar dan kawannya dengan hasan dengan Arab semua lebih dari ya mereka ini yang menanamkan dari mereka lagi atau semua lagi mereka adalah ahli bidah bagaimana dengan para sekolah Rasulullah SAW dan Syekh Ahmad Nusul dan para syekh yang lainnya ya dan kenapa rahmatullah sangat disayangkan pada hari ini murid-murid imam yang besar Imam Al-Albani Jabal rahmatullah imam dan Syekhul Islam yang masih pada rahmatullah dan Allah mengatakan Syekhul Islam di dunia ada muridnya Allah Subhanahu ya lihat gabung dengan asal kaum muslimin berahmatullahi sendiri ada yang juga demikian pada datang ke Indonesia dari Semarang dulu ini adalah kita yang dikeluarkan mendaun sebenarnya mana kan enggak kan ya ada anak pernah datang dulu Semarang pernah ada anak awal pada rahmatullah ketika baru muncul menulis di majalah Al-Athar majalah yang diwakilkan oleh Syalbani bersama dengan kawannya itu masya Allah tulisannya tapi lama-lama berbincang kepadanya kutubi suruh ibunya bagaimana oleh karena itu dimana Allah jadi pembongkaran perkara hizbiyah itu perkara bukan perkara yang mudah itu perlu khibrah yang lama panjang kalau ibaratnya rahmatullah Syekh Rabi itu dan Syekh Rabi dan para masyayikh yang berbicara rahmatullah besar beliau yakni Allah Ta'ala itu tajam firasah mereka tajam pensiunan mereka tajam ya untuk muka demikian sudah tahunan coba muka demikian nah baru mulai saya baca sekarang pada sayang banyak menimpa baik sekali baik Ali Hasan ya baik Syekh ya Salman ya sebagai teman Rasul Salman rahmatullah namanya ada kalau ibadah syakra rahmatullah di zaman ini terjadi sudah tentang dan Syekh Usama Atayai rahmatullah tentang masalah yang saya sebutkan tadi sangat kabir sekampung dan sama begini saudara sama saya bilang kalau orang muslim sebelum dipraktikkan studi ya itu dia sudah belajar sebelum lama oleh karena itu ketika belajar di lokal rahmatullah dosennya dia tidak sanggup ada ini itu dia orang Nabi awal pertama di Gunung Rasul itu sama saya ilmu hadisnya telah disegani oleh para masyayikh nah gimana Allah Subhanahu wa taala demikian kita lihat ini adalah apa ya seluruhnya boleh aja ini boleh yang penting ikhwan kita sama muslimin sama-sama seperti yang saya jelaskan di malam ya tentang bagaimana Ibrahim Duwais mengajak orang untuk bersatu ya Allah mengatakan kita muslimin pokoknya kita muslim jangan satu dulu ini bertentang dan wudhu ini adalah wudhu tidak ada orang di dalamnya dalam berbagai hal dalam ibadat wudhu dalam pemahaman wudhu dalam bersikap wudhu seluruh ini ada tiga ya dalam bersikap ulama juga dulu di dalam bersikap apa ini video dulu begitu banyak dia pengennya orang suci bersih seperti para dia ada dosa ada salah sebenarnya mereka sendiri itu kesalahan mereka kamu lihat itu anehnya mereka tersebut dan juga termasuk di sini kata beliau seperti Hajjari orang-orang Hajjari juga ada sifat guru pada diri mereka dan menonjol sifat guru kalau Hajjari terima yang membawa bendera ya sebelumnya haram seperti beliau dalam ajaran tadi tentang apa ya tentang dunia tentang ya bayar uang sekolah jauh lebih tadi ada masalah pada Allah itu sebenarnya ada masalah ijtihadiyah ya kecuali asal tersebut Allah atau dunia itu dibangun untuk ada dalamnya pendidikan umum ada di dalamnya mengumpulkan anak muslim untuk mereka ada di dalamnya kata suara dan sebagainya mencari kalau ini itu lain itu haram tapi kalau tentang mengenai pendidikan untuk pesantren pendidikan yang mana yang itu pemerintah juga menyatakan demikian
Bagaimana? Obrolan anak tersebut. Tapi orang ada di dalam perkara seperti ini, guru bagaimana kuasa guru dalam kegiatan, ya tentang masalah anak perempuan tidak boleh dipondokkan, harus belajar di rumah. Siapa belajar di rumah melihat orang tuanya baca Qurannya kapan dia ini belajar dari. Bapaknya baca Quran berjamaah Allah menyebut huruf ain ngalangi. Saya ngajar anak seperti itu. Antum yang logis saja berjamaah Allah. Ya, tak boleh anak belajar di pondok tersebut, boleh dipondokkan. Fatwa itu fatwa syekh, antum silakan pakai. Dan fatwa imam Yaman Syekh itu boleh. Fatwa ulama yang lain boleh. Sudah ada bagaimana kita belajar tentang ijtihad seperti ini. Ijtihad Allah, ulama yang ini. Jadi orang jangan mengatakan bagaimana ada ulama ulama boleh boleh. Ini diperbesar saja. Ini dalam hadis ini berkata Allah adalah sangat jelas dan nampak sekali ulu penting dan orang ada di orang kepada ulama juga jangan bertanya. Seolah orang wanita tersebut subhanallah Allah ya Muhammad sangat mencela orang mencela tersebut. Tidak kita tahu Rasulullah kecuali beliau telah mengajarkan sunnah, ya mengajak kepada sunnah, memerangi bid'ah. Itu maknanya Allah. Ya, sisi mana? Orang ada di sini mana? Ya, apa orang ada di sini? Boleh kita boleh. Ya, boleh kita bermain, boleh kita bermain. Ya, semoga Allah alhamdulillah sudah. Ya, Syekh Yahya sudah menyebut apa yang ada Muhammad dan Rasulullah. Kita berdoa saja orang berikan kepada Allah. Ya terakhir hikmah yang terjadi di zaman sekarang itu, ya Rawi adalah beliau berusaha memperbaiki Syekh Yahya dengan masalah yang lain. Dia sudah membuatkan. Mudah-mudahan ini terbaik dulu. Allah taala ada dia. Ya, anak hal murid-murid pada Allah sampai hari ini tidak berhenti. Kita dibanding dengan Allah Azza berbicara tentang hadariyin, berbicara tentang guru seperti itu setelah diizinkan oleh para ulama berbicara. Kalau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat yang pergi ke masa Umrah 4 kali sebab fatwa pulang dari para sahabat mengatakan diam. Yang bicara itu saya lakukan mereka. Alhamdulillah saja, ada bicara. Tetapi ketika sudah sampai kepada batas Allah, bicara lagi. Bicara semua, sudah bicara lagi. Begitu kan? Tapi kalau belum lihat, Allah sampai ada di negeri bicara. Saya terakhir kepada semua anda jangan Allah tanggal 23 Oktober. Itu dilihat oleh beliau. Nah, maka boleh katakan yang Muhammadnya ini terakhir kali di Muhammad. Itu alhamdulillah karena sekarang sudah tenang, sudah tidak kondisi. Mudah-mudahan kita akan kembali kepada seluruhnya. Baik saya seluruhnya bagi saya nanti sudah menelpon saya di teman dan saya juga tadi kami ingin menelpon kepada Nabi beliau di Mekah. Tapi yang sangat disayangkan para muridnya dia nggak ada. Jadi rahmatullah kita ini ada tukang gendang, ada tukang tabuh. Rahmatullah. Tukang kompor ada. Ada gendang di dalam ini. Jadi susah rahmatullah. Saya ini usaha baik, tapi yang enggak kompor itu. Si kompor ini terus dikasih bensin, dikasih api, dikasih bensin mereka bakar ya. Jadi akhirnya ada yang dari mesin itu kompor. Hobi mereka. Tak begitu sebab. Tak begitu kita dalam sini ini. Serahkan kepada yang ahlinya bicara. Ya, mudah-mudahan selesai urusan tersebut. Bagaimana? Ya, dia pernah tadi biasa mereka Syekh Abdurrahman ini, Syekh Abdurrahman Salafi, Syekh Al-Imam Salafi, Syekh Al-Imam Salafi, Rasulullah Salafi, mereka dengan manhaj salaf. Tapi kita manfaat atau keadaan daripada video markasnya, alhamdulillah markas Ahlussunnah wal Jamaah dan Syekh Robi di depan kita.
memuji suatu amalan. Di depan kita, puji. Sekarang lihat murid-murid Lepas Rasulullah Allah Taala berpuasa diterangkan tidak ilah mungkin. Kita diam juga tapi sodok terus. Tukang kompornya banyak. Coba orang yang kerja jemput antar, jemput sana jemput antar gitu sana ke sini udah antar itu jadi. Akhirnya mana mau selesai dengan Allah. Kami itu di antara ciri mereka yang tempat dikenal di Betos SBI oleh beliau dikatakan adalah Rahdiun atau adalah orang Hadadiyun. Allah yang punya sifat guru juga. Ya, beliau juga telah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muslim akul muslim la yadhlimuhu wa la yuqtiluhu yarhamul muslim dan salat muslim dan dzaliminya. Ya, jangan tinggalkan dia bagi diri saja. Ya. Nah, dalam Allah Taala juga yang kelima adalah mereka adalah ahlus sunnah terhadap Allah. Orang Khawarij adalah orang-orang yang memiliki sunnah kepada para ulama dan kepada orang-orang yang mempunyai keutamaan dan dalam agama ini. Ya, yang kelima, yang keenam adalah al-imtihan, benar masalah imtihan. Jadi mereka sering menguji manusia tentang perkara-perkara ijtihadiyah. Diujikan kepada manusia. Misalnya bagaimana Allah. Ya, kita boleh pembahasan mereka dari hari ini tentang waswasah, tentang pengingat, tentang sekolah, tentang uang sekolah, tentang TN, Allah itu dibahas. Itu masalah-masalah ijtihadiyah, tapi manusia diujikan dari itu. Saja kalau sekali jadi lagi, kalau tidak uji jadi Allah ya Allah. Akmal hidayah. Tahu di dalam rahmat Allah. Kapan kita mengajak pada hidayah? Ya Allah. Kapan kita mengajak pada hidayah? Oleh karena itu rahmat Allah. Mereka seperti itu tidak akan bersih manhajnya, tidak akan bersih pemahamannya kecuali dari Rasulullah Rasulullah. Tidak akan bersih kalau tidak itu. Dia kalau tidak duduk di Rasulullah itu menjadi semangat, tidak akan bersih manhaj. Harus tahu dia. Bagaimana? Duduk dia, bersih manhaj. Itu kalau tidak ada. Uji manusia, uji itu bukan uji, adalah ada itu. Padahal kita tidak pernah mengajak dia. Oleh karena itu kata semua, kapan Rasulullah mengajak pada dia? Beliau pernah dia, kok ngajak pada dia? Terkadang di sini beliau pernah Allah. Dan kita setidak lagi ini, kenapa kita ngajak pada dia? Kecuali itu sebesar pada Allah yang mampu untuk dia. Masalah ada kalau kita tidak anti dia, kita katakan di sini. Bagaimana? Dan kemudian di mana mulai Allah Azza beliau jelaskan juga kepada kita masail permasalahan itu bagi para tiga ijma'iyah, ijma' ulama sudah terima. Dan kemudian ikhtilaf, khilaf. Jadi namanya dalil setelah Allah. Dan kemudian masalah ijtihadiyah. Jadi ada ulama atau ijtihad yang ulama tadi. Ada ulama bolehkan dengan mu'tabar, ulama tidak bolehkan. Kalau kita itu juga ada ulama fatwakan orang awam belajar di pesantren yang ada fatwa masalah aman, masalah ada yang tidak memperolehkan sudah ikut masalah. Sekarang kan enggak besar-besarkan seluruhnya sampai masalah sekolah sudah diselesaikan. Jadi anak-anak Allah enggak bayar sekolah. Oleh rahmatullah siapa yang tidak senang sekolah anak-anaknya dididik tidak bayar. Allah rahmatullah kalau kayak anak itu hobi udah enggak masalah, jangan bertanya, aku dipiara enggak bayar. Ya, kosong. Jadi betul rahmatullah. Tidak bayar mereka ini, dikit pulang balik, dimakan, kita tinggal, kita tidur, kita pulang, kita pahami. Kita tidak ada dia. Rahmatullah bagaimana sampai? Kalau ada orang suka mengatakan rahmatullah, ya 100 juta kalau itu kesana. Allah gurunya mewah ini. Tiap bulan kan umroh. Ini baru rahmatullah. Dilihat tahunya nus saja. Itu disuruh anak terakhir. Masalah itu tidak logis karena bicara saja. Itu bulu tadi ragu, bulu tadi. Kalau dari kita apa jangan masalah. Dan beliau mengatakan juga pada kita adalah juga kritik beliau terhadap ciri Khawarij yang ketujuh, dan ternyata adalah mereka
selalu dakwanya ceria, satu tabligh. Rapi, rahasia, terus bersembunyi. Ini pada Allah, pertama dari riwayat daripada Umar bin Abdul Aziz di abad penghujung pertama Hijriah. Di dalam kitab Sunnah ada di sejarah beliau Allah. Ya, jelaskan dia berbeda. Idalah kaum. Ya, yang kedua, oleh karena jauh ini digunakan apa yang Allah taksi di Quran. Karena dia berbeda. Umar bin Abdul Aziz. Apabila kalian melihat suatu kaum yang dimana kaum tersebut bersembunyi-sembunyi yang berdiri di misi di dalam menyebarkan agama dan firman yang tidak ketahuilah Allah ini ketahuilah mereka itu sedang mengamalkan kebenaran kepada dia. Ini Umar bin Abdul Aziz Allah sudah mengatakan kepada kita teman-teman di abad penghujung kepada Hijriah. Tapi yang tadi itu masuk. Sekarang berulang kembali sejarah. Sudah ada dulu ini. Ulang sejarah kembali bersama Allah. Itu jadi Khawarij juga dalam berdakwah sembunyi-sembunyi. Nanti masuk kamar, padahal dibawa pada apa? Jadi di 5 orang ini dan 5 orang lagi nggak tahu tentang. Saya ketika Libya dari Libya dulu. Ya, saya juga Libya dulu. Jadi banyaknya sama di itu. Ya, bagaimana? Nah, itu ikhwan muslim sampai ke pos dari tapi yang lain namanya. Nah, saya rumah itu rata-rata nggak ada ikhwan dulu. Seluruhnya ikhwan. Dekat si Hakam, adiknya. Rafi Kufran yang dari mana itu? Musik. Ya, Abdul Hakam status rumah, dia mesti di rumah itu. Itu setiap 2 kali seminggu lekok aja di rumah. Saya sendiri nggak pernah diajak, dia tahu. Nggak pernah diajak. Saya tahu saya tak mau. Dan itu yang bikin hari ini pada Ahmad yang hari besok berbeda orang. Dan orang hari ini nggak pernah ketemu tuh. Sebenarnya kita ya bukan tentang kita. Nampak tu. Hanya yang itu. Pernah juga ada orang mereka ke puncak Akmal, ikut puncak. Tapi jangan kasih tahu orang lain. Allah SWT, makanya ada apa di puncak? Tidak boleh kasih tahu orang lain tentang Allah. Saya juga Allah. Alhamdulillah dari dulu yang demikian itu tidak senang. Walaupun saya berdoa Allah, itu bilang saya pernah ikut tabligh 2 bulan. Pernah juga dari sekarang akun ya, akun setelah 6 bulan tadi. Ya, pernah saya tahu tabligh dalam bohong ngerti ya. Karena itu kalau bukan tabligh yang rahmatullah bukan berdasarkan teori saja, praktiknya tahu. Seperti tinggal gancol. Pernah melawan buana jalan ke Serban gunung berjalan Allah. Tapi saya menjemaah. Saya menjemaah kepada saya pun menjemaah. Ada jemaah di Kerawang itu menjemaah. Ada jemaah kita di Kerawang. Dakwahnya tak mudah dan makanya orang jangan lupa tempat kita sifatnya 6 sifat ini itu aja. Apa yang sudah kita ini? Alhamdulillah. Apa yang kita apa itu dia macam ini bisa mana bisa itu aja sampai dia. Cuma kalau karena itu kalau orang tabligh kalau masuk dalam ada ustaznya bahasa Inggris masyaallah pakar terjemah. Urdu dia pakar. Mungkin dia sudah pakar di Cina. Itu jangan terkejut kalian dia bukan bisa baca juga. Karena itu dalam sifat aja kalau itu. Cuma sudah bulan sebelum masuk dia sudah ada juga lagi masa lama itu sabunnya itu kalau ada masa baru ya kalau ada masa baru selama nanti dulu jadi kita orang ini bagaimana sudah jadul juga sebab sudah jadul sudah zaman ya sama Nabi Muhammad sama Surya sama Ibnan belajar ini alhamdulillah mudah-mudahan kita dikemakan oleh Allah menjadi sunnah kepada orang sunnah. Setelah dia juga masuk ke Madinah tinggal lagi cerita. Sampai sekarang orang tua yang ada di Pekanbaru Tabligh ini yang membawa cerita tentang Allah ada 2 orang meninggal. Ya, yang lain itu enggak berani. Kalau ketemu saya itu berobat. Kapan berobatnya Pak gitu ini? Saya bukan tanya, datang ke rumah misalnya kamu ya. Kalau kamu saya kapan berobat Pak?
Ya, kapan tobatnya? Hatta ustaznya, ada ustaznya dengan dia mungkin pernah dengar awak Somali. Ada ustaznya si Hamdan Nasmi namanya. Sama dia anak saya dulu. Saya ulama itu. Akan umar itu tobat. Dalam hari itu sudah lepas pulang. Bagaimana? Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sedia kesamri. Kita kalau begini tak ada. Dakwah ceria dan apa tidak ada di sini. Ya. Kita jelas dakwahnya. Orang berkumpul siapapun ada. Ya, alhamdulillah yang ada di majelis ini baik yang kemarin bersama sangat penuh. Bagaimana? Itu di antara beliau berbeda. Ya, subhanallah. Ya, sebenarnya ada beberapa lembar lagi. Di sini ada yang bersama dua. Kita makan dulu. Ya, jadi bahan yang kita sudah dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.